saya Mentalina Simanjuntak, SST MKes. Saya adalah salah satu dosen tetap Prodi Kebidanan S1 dan Pendidikan Profesi Bidan di Stikes Medistra Indonesia. Saya menyelesaikan pendidikan D4 Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Medan, Sumatera Utara pada tahun 2007 dan menyelesaikan program S2 saya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, jurusan Kesehatan Reproduksi pada tahun 2014. Di tahun ajaran ganjil 2021-2022 ini, saya diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengajar di beberapa mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di semester ganjil ini adalah Psikologi dalam Praktik Kebidanan yang penempatannya di semester 5 dengan bobot SKS-nya adalah 2 SKS teori. Mata kuliah ini dijadwalkan pada setiap hari Senin jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum saya melanjutkan bagaimana metode dan pembuatan materi ajar, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembentukan RPS agar RPS dapat terbentuk dengan sangat baik. Saya dan tim teaching melakukan analisis instruksional dan menetapkan peta konsep dengan mengacu pada profil lulusan sehingga standar kompetensi yang diharapkan dari lulusan dapat dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan dengan menentukan dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang paling relevan dengan mata kuliah psikologi dalam praktik kebidanan. Perlu saya jelaskan deskripsi singkat mata kuliah psikologi kebidanan ini adalah melalui mata kuliah ini, mahasiswa kebidanan diberi kemampuan untuk memahami psikologi dalam praktik kebidanan meliputi psikologi pada masa reproduksi, kesehatan mental pada perinatal, kemampuan komunikasi dengan perempuan disabilitas, depresi dan kecemasan perinatal, dukungan pada pengasuhan dan peran menjadi orang tua, pencegahan penanganan pada trauma pada masa kehamilan sampai pada masa nifas. Untuk mewujudkan learning outcome atau capaian pembelajaran tersebut, maka ada 9 CPMK yang harus dicapai melalui mata kuliah psikologi dalam praktek kebidanan yang ditempuh selama 14 kali pertemuan, yaitu 1. Mampu menguraikan psikologi pada masa reproduksi, 2. Mampu menguraikan kesehatan mental pada perinatal, 3. Mampu menguraikan peran bidan dalam mempromosikan kesehatan mental, 4. Mampu menguraikan komunikasi dengan perempuan disabilitas, 5. Mampu menguraikan depresi dan kecemasan perinatal, 6. Mampu menguraikan dukungan pada pengasuhan dan peran menjadi orang tua, 7. Mampu menguraikan psikologi wanita pada masa reproduksi, 8. Mampu menguraikan pencegahan dan penanganan trauma, 9. Mampu menguraikan pendekatan psikologis yang dapat diberikan kepada wanita pada masa reproduksi. Perwujudan dari CPMK di atas dapat dicapai melalui pemberian materi atau bahan kajian yang sudah ditentukan kedalaman, keluasan dari materi tersebut. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19 ini, di mana masih diberlakukannya perkuliahan daring, maka perkuliahan mata kuliah psikologi dalam praktik kebidanan di Stikes Medistra Indonesia dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi diantaranya Zoom, Google Meet, Edlink, Google Classroom, dan tidak ketinggalan WhatsApp Group yang menjadi alternatif paling cepat saat mahasiswa ingin berdiskusi langsung. Metode pengajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah Delivery Interaction Assessment. Delivery maksudnya adalah memberikan atau mentransfer materi dengan media PowerPoint di mana menyampaikan gangguan atau masalah-masalah pada kesehatan reproduksi bila dilihat dari sudut pandang psikologi untuk melatih critical thinking mahasiswa. Di dalam delivery terdapat metode pembelajarannya berupa upaya saya untuk mengajak mahasiswa berkomunikasi secara langsung. Jika saya bertanya, mereka menjawab. Jika mereka bertanya, saya menjawab. Sehingga terbentuk two-way traffic atau hubungan timbal balik.
Model pembelajaran di dalamnya menerapkan student-centered learning. Interaction, adanya interaksi mahasiswa dengan saya atau sebaliknya, mahasiswa dengan sesama mahasiswa jika sudah menemukan atau merancang sebuah asuhan kebidanan untuk menghadapi gangguan-gangguan psikologi pada kesehatan reproduksi. Assessment, adanya penugasan dan penilaian yang diberikan dan baik kelompok ataupun individu yang diberikan lalu dilakukan penilaian. Penilaian yang digunakan di Stikes Medistra Indonesia dalam hal ini adalah nilai tugas 40%, UTS 30%, UAS 30% dengan nilai batas lulus 60. Di akhir perkuliahan, saya dan mahasiswa harus mengisi daftar hadir dan saya mengisi berita acara perkuliahan yang setiap akhir dari sesi perkuliahan, dokumen ini akan dikumpulkan ke bagian administrasi Stikes Medistra. Begitu juga di setiap ujian baik UTS maupun UAS, seluruh hasil ujian dan rekapitulasi nilai mahasiswa beserta soal akan diarsipkan di bagian administrasi akademik dan di program studi. Demikian cerita singkat deskripsi diri saya terhadap Dharma Pendidikan. Untuk membuktikannya, mari kita lihat cuplikan video berikut. Oke, selamat pagi mahasiswa sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat bertemu kembali di ruang Zoom. Namun ini bertemunya di mata kuliah asuhan psikologi dalam praktik kebidanan. Apa kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Baik, saya akan share screen dulu ya. Oke teman-teman, sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, teman-teman mahasiswa kebidanan, pada pagi hari ini kita bertemu dalam mata kuliah psikologi dalam praktik kebidanan, ya. Khususnya kita akan membahas tentang psikologi pada masa reproduksi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa sekalian untuk memahami psikologi pada masa reproduksi. Hari ini tepatnya hari Kamis, ya. Kita belajar kurang lebih 2 jam ke depan, ya. Jadi mahasiswa harus bisa mencapai tujuan pembelajaran patuhi di dalam kita mengikuti perkuliahan ini. Yang pertama adalah saya akan mentoleransi ya keterlambatan mahasiswa sekalian jika kita bertemu di ruang Zoom, ya, toleransinya 10 menit terlambat. Kemudian kehadiran, ya, kurang dari 80% itu tidak boleh mengikuti ujian. Nah, mahasiswa sekalian ini harus dipahami ya. Jadi pertemuan ini adalah 14 kali. Jadi sebaiknya teman-teman hadir selama pertemuan 14 kali. Jadi kalau ada kurang sampai 80%, nah itu ada peraturan kita tidak boleh mengikuti ujian UTS dan seterusnya. Setiap pertemuan Ibu akan memberikan tugas mingguan.
Kemudian tugas akhir dan akan dilakukan UAS atau ujian akhir program. Mahasiswa sekalian, perlu diketahui bahwa sistem penilaiannya adalah sebagai berikut. Ya, nilainya nanti ada seperti yang Anda lihat di layar masing-masing ya. Jadi diusahakan nilainya jangan sampai ada yang D. Ya, C saja pun kalau bisa jangan ya. Itulah gambaran penilaian kita pada mata kuliah ini. Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Tidak ada, berarti sudah setuju ya? Sudah setuju dengan kontrak kita ya? Bahwa Anda boleh terlambat tapi tidak boleh lebih dari 10 menit. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, mahasiswa sekalian, tadi kita akan membahas tentang psikologi pada masa reproduksi. Nah, di layar monitor atau di layar Zoom kita sudah terlihat bahwa di sini ada 10 gangguan psikologi pada masa reproduksi. Sebagai mahasiswa kebidanan, tentu dituntut sekali adik-adik memahami seperti apa ya psikologi pada masa reproduksi. Nah, di sini ada 10, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu kompleks kastrasi. Kompleks kastrasi itu merupakan gangguan psikologi yang bisa dialami oleh wanita pada saat pertama kali mengalami menstruasi. Seseorang mungkin akan memiliki fantasi ataupun gambaran yang mengerikan terkait dengan pertama kali melihat darah yang keluar dari proses menstruasi. Ya, ini menjadi rasa cemas. Adakah mahasiswa sekalian yang punya pengalaman seperti ini dulu? Ya. Ada enggak di antara kita yang mengalami seperti ini? Berarti gangguan psikologi di kompleks kastrasi. Ada enggak teman-teman dulu waktu SMP atau SD kelas 6 sudah banyak yang menstruasi ya? Ada tidak yang mengalami seperti ini? Berarti belum ada ya yang di kelas ini ya? Oke, tentunya ini bisa berkembang menjadi rasa cemas ataupun ketakutan. Sebab apa yang dikhawatirkan terlalu berlebihan itu dapat mengganggu psikologis kita. Berikutnya ada fobia. Nah, ini fobia tidak asing ya. Bahkan jurusan perguruan atau universitas atau secara umum fobia itu, kalimat fobia itu tidaklah asing ya. Fobia juga bisa menimbulkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya. Sebagai contoh, seseorang yang takut akan darah mungkin akan mengalami reaksi berlebihan. Siapa yang di antara teman-teman ini ada yang seperti itu? Lihat darah pusing, lihat darah mau muntah. Ada yang seperti itu? Tidak, Ada, Ibu. Fatma? Oh, tidak. Berarti semua kuat-kuat ya yang ada di Zoom ini ya. Sebagai contoh, seseorang yang takut akan darah mungkin akan mengalami reaksi berlebihan pada saat menstruasi. Ya. Jadi dia takut lihat darah, takut. Dia menstruasi, takut. Memahami fobia sendiri adalah hal yang perlu untuk ditelaah. Siapa yang menelaah? Anda sekalian, karena Anda adalah calon tenaga kesehatan. Ya, jadi ini fobia seperti ini perlu Anda langsung lakukan edukasi atau penyuluhan kesehatan. Nah, kemudian ada paranoid loh. Nah, fobia yang tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi paranoid. Nah, misalnya Fatmawati mengalami fobia. Bu, saya nggak bisa lihat darah setiap saya lihat orang melahirkan, saya menjadi fobia, takut. Rasa takut yang dirasakan Fatma
ya. Kalau tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi paranoid. Ya. Apakah ini merugikan? Oh, tentu ini merugikan. Menghadapi masalah paranoid ini memang perlu pendekatan khusus, di mana seseorang akan lebih baik diajak berdiskusi mengenai permasalahan yang sedang dialaminya. Ini nanti adalah langkah-langkah yang teman-teman lakukan kalau ada pasien Anda mengalami seperti ini. Next, ada psikogen amenorrhea. Menstruasi ini bisa terhenti loh karena kendali dari psikis seseorang. Pernah nggak ya kalian mendengar saking stresnya dia sampai nggak haid loh? Pernah nggak mendengar kalimat itu? Pernah nggak teman-teman? Pernah. Nah ini kita bahas. Menstruasi bisa terhenti akibat kendali dari psikis seseorang. Manakala seseorang mengalami gangguan psikis tertentu, yang mungkin salah satunya adalah penolakan dari menstruasi itu sendiri. Maka haid yang sebelumnya harusnya terjadi menjadi terhenti. Nah, ini gangguan psikologis. Kita perlu menggali karena kita berurusan dengan reproduksi. Ya, organ reproduksi. Bagaimana supaya dia sehat? Kesehatan reproduksinya harus kita jaga. Nah, berikutnya ada namanya teori kloaka. Menjelaskan bahwa segala macam yang keluar dari saluran tubuh itu dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan atau najis. Apabila ini terjadi dan dibiarkan saja, ya, tidak menutup kemungkinan harga diri seseorang tersebut menjadi terganggu sehingga konsep dirinya juga menjadi terganggu. Butuh pertolongan? Butuh sekali. Nanti Nopi yang menolong ini misalnya. Wah, saya ngerti teori kloaka ini seperti apa, sehingga saya harus memberikan edukasi yang pas. Sehingga psikologinya tidak terganggu. Jadi mengenal dulu, bagaimana mengenalnya, kenali dulu. Ya, gejalanya seperti apa, sehingga nanti Nopi bisa memberikan asuhan yang pas. Ya. Next, ada kecemasan loh, berbeda dengan fobia. Cemas, paranoid, fobia. Ya, sebenarnya kalau secara umum itu tidak asing ya. Maksudnya, aduh, kayaknya mirip-mirip. Mari kita bahas ya. Berbeda dengan fobia di mana ketakutan seseorang tersebut memiliki bentuk yang nyata pada kecemasan. Seseorang tidak memiliki objek yang nyata untuk ditakuti. Seseorang akan memiliki pikiran-pikiran yang membuatnya cemas. Kecemasan yang dialami seseorang sangat bervariasi. Oh iya ya, cemasnya ibu dengan cemasnya Ratu Bunga berbeda. Cemasnya ibu dengan cemasnya Nopi berbeda. Ya, apabila ia mampu mengendalikannya dengan menggunakan coping yang baik, ya, kita harus bisa memberikan edukasi sehingga individu bisa menggunakan coping yang baik. Jadi nggak sempat stres, cemas, stres, ya, nggak sampai seperti itu. Ya, maka kalau cemas tidak segera ditangani, ya, bisa memicu timbulnya resiko perilaku yang mengancam kesehatan jiwa seseorang. Nah, ini dibutuhkan. Bidan-bidan profesional butuh sekali tahu tentang hal ini sehingga Anda bisa memberikan pelayanan atau asuhan yang pas. Nah, berikutnya adalah baby blues, ya. Mungkin teman-teman yang lain, Feby, Bening, baby blues tidak asing ya. Mendengar baby blues semenjak menjadi mahasiswa kebidanan tidak asing. Istilah sindrom baby blues ya sudah sering didengar pada saat Anda menolong persalinan misalnya. Saat Anda melihat seseorang baru melahirkan ya.
Dalam masa reproduksi, persalinan juga bisa menjadi bagian yang bisa memicu terjadinya gangguan psikologi. Gangguan apakah itu bila berkaitan dengan baby blues? Ya, baby blues itu timbul karena ada gangguan bonding attachment. Ya, bonding attachment yang kemudian menyebabkan terjadinya sindrom baby blues. Ibu akan enggan, ya, enggak mau merawat bayinya sehingga dia akan mengalami baby blues. Ini karena apa ya? Misalnya ketidaksiapan, misalnya baru umur 12 tahun sudah melahirkan, misal ya, misal belum mampu merawat bayi, jadi dia tidak mau. Misalnya pada kasus pemerkosaan, dia hamil, harus melahirkan, harus punya anak. Ini biasanya terjadi. Ya, kemudian ada depresi. Nah, depresi dalam psikologi, depresi merupakan sejenis penyakit yang melibatkan tiga. Tiga apa ini, Bu? Tiga, yaitu fisik, mood, dan pikiran. Jadi kalau ada ketiga ini, berarti Anda sudah bisa menyimpulkan, oh, dia mengalami depresi. Ya, karena dia melibatkan fisik, mungkin saja dia menyakiti dirinya sendiri. Ya. Ada gangguan mood, pikirannya terganggu dan lain sebagainya. Depresi dalam psikologi adalah manifestasi dari berbagai macam gangguan psikis yang ada. Mahasiswa sekalian, Anda perlu memahami tentang apa itu depresi. Apa ya depresi ya, sehingga nanti gangguan psikologi pada masa reproduksi ini patut diwaspadai sama seseorang, seorang wanita, atau bahkan semua orang. Ya, ini tugasnya tugas kesehatan nanti mengatasi stres dan depresinya seperti apa. Tentu harus melakukan pendekatan psikologi. Nah, kemudian ada hipokondria. Mirip sekali dengan depresi. Kondisi kemurungan yang menyebabkan hatinya seperti tertekan, murung saja. Permasalahan yang dihadapi mungkin nggak ada, tapi dia murung aja, diem aja. Tetapi seseorang mendapatinya di dalam pikiran-pikirannya sendiri, seperti memiliki beban pikiran yang sangat berat. Murung saja, diam saja. Ya, wahai calon petugas kesehatan, Anda harus peka bila ada pasien Anda seperti ini. Ya, ayo berikan dukungan. Ya, berikan dukungan. Kemudian ada trauma. Nah, biasanya trauma ini pada saat bersalin ya, karena kita bidan saya bahasnya bersalin. Ya. Trauma dia pada masa persalinan. Seperti apa traumanya? Mungkin ada robekan perineum yang sangat luas sampai grade berapa gitu ya. Dia seperti aduh saya nggak mau lagi deh hamil dan melahirkan. Nah, jangan sampai seperti itu. Trauma itu ya. Gangguan psikologi pada masa reproduksi berupa trauma ini harus diwaspadai. Ya. Nah, mahasiswa sekalian, sampailah kita pada slide ini bahwa tujuan mempelajari mata kuliah psikologi ini untuk apa sih ya? Yang pertama untuk mendeskripsikan. Jadi kelas mahasiswa yang ada di kelas ini harus mampu ya mendeskripsikan perilaku atau kognisi seseorang ya. Hal ini akan memungkinkan peneliti mengembangkan hukum umum perilaku manusia. Jadi teman-teman harus bisa mendeskripsikan perilaku kognisi seseorang. Oh, dia seperti itu. Ya, menjelaskan. Anda harus mampu menjelaskan bagaimana atau mengapa tren atau kejadian itu bisa terjadi. Psikolog akan mengajukan teori yang dapat menjelaskan suatu perilaku. Nah, ini dia. Karena kita bukan psikolog, tapi kita perlu
ya, perlu mampu menjelaskan. Bagaimana ya kok bisa dia murung, kok bisa dia melamun, ya. Kemudian Anda harus bisa memprediksi perilaku masa depan dari hasil temuan yang Anda lihat. Bu, kayaknya Ani bakalan begini deh. Kenapa? Karena saya menemukan begini, begini, begini di dalam dirinya. Berarti Anda memprediksi. Yang terakhir, mengubah perilaku dan proses mental seseorang. Nopi harus mampu setelah belajar mata kuliah ini harus mampu merubah perilaku dan proses mental orang lain menjadi lebih baik. Ya. Berarti setelah tadi murung, kamu panggil, kamu melakukan pendekatan psikologinya, kamu berharap anak ini harus berubah setelah saya omongin misalnya. Ya. Jadi dia akan, oh, kemarin saya dinasehati bidan Nopi, saya harus begini, nggak boleh murung, padahal saya nggak punya beban pikiran. Nah, kamu berhasil mengubah perilaku dan proses mental orang lain. Begitu kira-kira. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silahkan jika ada. Sudah jelas? Ada yang mau bertanya kira-kira saya persilahkan. Ibu, maaf Ibu, izin Ya, bertanya silakan. Ibu. Ya, silakan. Ibu, kalau misalkan untuk menghilangkan fobia seperti itu kayak gimana ya Ibu? Nah, fobia, kalau kamu menemukan pasien yang mengalami fobia, tentu kamu harus melakukan pendekatan persuasif, yaitu memberikan edukasi yang benar. Misalnya tadi menstruasi ya, Neng, kamu jangan takut karena darah itu memang harus keluar dari seorang wanita setiap bulan. Karena setiap wanita akan menghasilkan 1-2 sel telur setiap bulan. Bila tidak dibuahi, akan keluar melalui menstruasi. Jadi kamu memberikan edukasi-edukasi yang jelas sehingga dia tidak lagi fobia. Begitu ya? Oke. Saya lanjut. Saya ada kasih tugas ya buat teman-teman merancang sebuah asuhan yang bagus ya, yang tepat untuk menghindari 10 gangguan psikologi pada masa reproduksi dan dikirim ke Google Classroom. Oke, saya tunggu di Google Classroom nanti tugas-tugasnya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Terima kasih Ibu, selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu.